nikmati, jangan kau lupakan. Waktu terus berjalan tanpa henti. Hidup ini sementara, jangan sia-siakan. Berbuat baik sebelum akhirnya pergi. Ingatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan kalian sahabat CTB dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, seringkali kita lupa apa yang kita kejar dan apa yang kita butuhkan. Pandangan kita hanya seputar tentang mencari bagaimana untuk menghasilkan uang atau duit sebanyak mungkin. Dan dari penghasilan itu tersebut, kita pun tak tahu sudah berapa banyak yang kita tabung dan sudah berapa banyak yang kita habiskan. Tapi kita tidak pernah menghitung sudah berapa banyak amal yang kita cari dan kita tabung untuk kehidupan kita selanjutnya di sana. Hal ini menjadi fenomena baru dalam kehidupan kita. Di zaman dahulu, orang tua kita hanya mengambil yang penting dan perlu saja dari dunia ini. Tapi saat ini kita semua, bahkan mungkin diri saya sebagai pribadi, kita terlalu banyak mengejar beserta ingin memperoleh uang atau duit itu dengan sebanyak mungkin, tanpa kita sadari banyak hal yang telah kita korbankan dan juga kita tinggalkan, dan kita anggap itu biasa saja. Kita selalu memprioritaskan pekerjaan kita lebih baik daripada kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan karena sengaja atau tidak tahu, atau juga memang kita tahu dan kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, dan surga dan neraka itu tetap ada. Dan yang lebih mengherankan, kita sadar bahwa kematian itu pasti, tapi kita tetap menjalankan segala sesuatu yang jauh daripada rahmat dan ridho Allah. Inilah diri kita. Kita tidak pernah mempertanyakan di saat kita tidur, menutup mata, pulas, dan ketika ayam berkokok, kita terbangun. Dan apa yang kita lakukan saat kita bangun? Bukan mengerjakan perintah Allah. Yang kita lakukan apa? Mempersiapkan diri untuk mengejar dunia yang ada. Kita manusia saat ini sudah tidak lagi meyakini, hanya sebatas percaya. Dan dari kepercayaan kita itu, kita lebih optimis dengan perbuatan kita untuk mengejar dunia. Dan kita lupa bahwa segala sesuatu dan urusan kita di dunia ini Allah yang menentukan. Kita percaya Tuhan itu ada. Kita percaya hal gaib itu ada. Kita percaya segala rahmat dan rezeki itu hanya milik Allah dan hanya dari Allah. Tapi di sisi lain, kita mengejar mati-matian, dan kita takut dalam hati kita bahwa kalau kita tidak mengejar, maka tidak ada duit. Kalau kita tidak bekerja, maka tidak bisa menghasilkan duit. Disitulah kesalahan fatal kita. Mengejar sesuatu yang tidak pasti dengan berlebihan, tanpa mengetahui apa yang terjadi dengan di kehidupan kita. Kita terus berusaha dan mengejar serta menabung harta dunia.
Pernahkah kita hitung berapa banyak duit yang kita simpan? Berapa banyak harta yang sudah kita kumpulkan dari usaha kita selama kita hidup di dunia ini? Apakah kita sudah hidup dalam kesenangan? Sudah bergelimang harta? Lantas waktu yang terbuang saat itu, bagaimana kita kembalikan dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sadar bahwa Allah Maha Pemberi rezeki dan rahmat, tapi hanya sebatas percaya. Keyakinan kita hilang, maka sadar tidak sadar kita telah menjual segala hal yang Allah berikan. Kita mengakui Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak percaya bahwa sekuat apapun yang kita kerjakan di dunia ini untuk mencari harta rezeki itu, pasti tetap secukupnya yang Allah kasih. Tapi toh ada banyak orang yang mengorbankan waktunya untuk mengejar segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau bisa dia kejar untuk mencari kelebihannya, maka dia akan cari di waktu-waktu yang tersisa itu. Wahai saudaraku, sadarlah, sesungguhnya di balik kepercayaan harus dilandaskan keyakinan, karena keyakinan itu adalah iman. Kalau hanya sebatas percaya, semua orang dunia ini percaya hal gaib itu ada, tapi toh masih membuat sesembahan, masih percaya tentang perdukunan. Karena apa? Hanya sebatas percaya tanpa dilandaskan keimanan atau keyakinan bahwa yang kita kejar di dunia ini sebenarnya apa. Mungkin kalian lebih tahu dan lebih paham daripada diriku, tapi seolah-olah kita abaikan. Apakah mungkin kalau tidak ada duit tidak bisa beli beras? Kalau tidak bisa beli beras, maka tak ada makanan. Dan kalau tak ada makanan, kita akan kelaparan. Dan itu kenyataannya. Sedangkan kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah sebagaimana salat, membaca Al-Quran, dan yang lainnya, itu mungkin tidak nampak dan tidak memberi pengaruh kepada kita di dunia. Sadarlah wahai saudaraku, walaupun kalian kejar sebagaimanapun dunia itu dan kalian membiarkan apa yang Allah perintahkan, maka niscaya dunia itu akan lari daripada tangan dan genggaman kalian. Tetapi kalau kalian mengikuti apa yang telah Allah perintahkan dan kalian kejar ridho Allah, niscaya dunia akan bersimpul di kaki kalian. Ini bukan sekedar ucapan atau kata-kata yang menghibur, bahkan yang indah bila didengarkan oleh telinga, tapi itu memang benar-benar perkataan Rasulullah SAW, bahwa selama kita masih mengejar dunia dan menganggap tanpa dunia kita akan kesusahan, maka dunia itu akan pergi meninggalkan kita. Tetapi kalau kita kejar ridho Allah, kejar kasih sayang dan cintanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dunia bahkan akhirat yang dia miliki. Ingat, apapun yang di dunia ini yang Allah ciptakan pasti akan diminta pertanggungjawabannya, dan apapun yang Allah ciptakan itu bersifat ujian untuk kita. Kalian mau sebut dari manapun, dari aspek apapun, itu tetap menjadi ujian untuk kita. Sebagaimana kita mengejar ridhonya, bukan kita mengejar antara surga dan neraka, bukan kita mau mengejar antara dunia dan akhirat, tapi bagaimana kita mengejar ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membutuhkan surga, Allah tidak membutuhkan neraka, tetapi Allah ingin melihat sejauh mana hambanya beribadah dan
mengagungkan dirinya, semata-mata mengejar ridho dan kasih sayangnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan khususnya untuk diri saya pribadi, sebagai pengingat dan saling mengingatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya H. Ibrahim mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.